I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti biasa, kali ini kita akan melanjutkan serial film Gannibal, episode ketiga. Di episode kemarin kita melihat Daigo ditangkap oleh sosok misterius bertubuh besar. Dan jari yang diselidiki oleh Dr. Nakamura, ternyata jari itu pemiliknya adalah Pak Kano. Misteri apa lagi yang kita temukan di video kali ini? Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan masa lalu Daigo. Terlihat Daigo dan anggota polisi yang lain berusaha mengejar penjahat dari sebuah bar. Tapi yang ada di pandangan Mashiro, hal itu tidak pantas dilakukan kepada orang lain. Meskipun dia penjahat, tapi dia tetap bisa merasakan sakit. Dan dia juga mengatakan kalau ayahnya merupakan polisi yang kasar. Itulah yang selama ini ada di pikiran Mashiro ketika membacakan tugas dari sekolah. Meskipun dia membaca di depan seluruh siswa dan para orang tua yang hadir, dia justru membacanya dengan penuh bangga dan senyuman. Tapi tidak dengan Yuki. Dia merasa apa yang disampaikan oleh Mashiro dapat merusak reputasi Daigo sebagai polisi di mata orang. Dan kabar kalau Daigo merupakan polisi yang kasar mulai tersebar di seluruh penghuni sekolah. Mashiro, seorang bocah yang polos, hanya bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan tanpa mengetahui dampak dari perkataannya. Kepolosan dan keceriaan Mashiro di masa lalu membuat seorang tersangka kasus pelecehan anak di bawah umur tertarik kepadanya. Bahkan ketika tersangka pelecehan anak itu sudah terbebas dari masa hukumannya, dia masih sempat tersenyum kepada Mashiro. Dia juga terlihat senang ketika Mashiro menyadari kehadirannya. Tapi berbeda dengan Daigo, dia kembali mengejar orang itu dan memukulinya. Hingga pada akhirnya terjadi insiden yang membuat keceriaan di dalam diri Mashiro seketika menghilang dan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Semua rentetan kejadian yang kelam itu kembali muncul di pikiran Daigo yang sedang terbaring di rumah sakit. Daigo terbangun dengan kepala yang sudah terbalut perban. Terlihat Yuki sangat lega ketika tahu Daigo sudah kembali sadar. Beberapa warga desa Kuge pun juga terlihat di sana untuk menjenguk Daigo. Yuki menjelaskan kalau petugas pemadam kebakaran menemukan Daigo yang terluka di pinggir sungai. Kejadian itu membuat semua orang merasa cemas kepada Daigo. Mashiro juga terlihat terus memandangi ayahnya dengan penuh rasa kekhawatiran. Sedikit demi sedikit Daigo mulai mengingat kejadiannya dan dia terus menanyakan siapa pria itu. Tidak lama kemudian, Keisuke bersama keluarga Goto lainnya mengunjungi Daigo ke rumah sakit. Daigo terkejut ketika melihat kedatangan keluarga Goto dan dia terus menyalahi keluarga Goto yang hampir membunuhnya. Tapi Yuki langsung menenangkannya. Dia mengatakan kedatangan keluarga Goto justru untuk melindungi Yuki dan Mashiro. Keisuke mewakili keluarga Goto meminta maaf atas apa yang menimpa Daigo. Kemudian Keisuke menyuruh seseorang untuk berbicara. Orang itu mengatakan kalau saudara kembarnya yang sudah melakukan hal buruk kepada Daigo hingga menyebabkan luka di dahinya. Rekan Daigo yang juga seorang polisi mengatakan orang yang menyerang Daigo sudah menyerahkan diri dan sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Tapi di sini Daigo dibuat bingung dengan penjelasan orang itu. Daigo masih ingat betul dengan kejadiannya, serta orang yang menyerangnya menggunakan celurit. Pria dengan tubuh yang sangat besar, terlihat seperti kakek-kakek dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari tubuhnya, yang biasa mereka panggil dengan sebutan pria itu. Daigo juga mengatakan pada saat di pemakaman, ada orang yang bertubuh besar dan mengeluarkan bau menyengat yang sama seperti orang yang menyerangnya. Tapi Keisuke membantahnya. Dia mengatakan tidak ada orang seperti itu di keluarga mereka. Mereka juga tertawa mendengar cerita dari Daigo, seolah-olah Daigo sedang menghayal. Di sini terlihat jelas keluarga Goto seperti sedang menutupi sesuatu. Lalu Daigo mengusir mereka dari sana.
Sebelum keluar dari ruangan, Keisuke kembali mengingatkan Daigo agar lebih berhati-hati. Karena keluarga Goto yang menyerang Daigo tidak semuanya menyerahkan diri. Bisa saja mereka yang melarikan diri akan kembali datang ke Daigo untuk balas dendam. Di sini Daigo yang tidak bisa diam, dia memaksa untuk meninggalkan rumah sakit untuk menangkap keluarga Goto yang melarikan diri. Tapi seketika Daigo menyadari kalau handphonenya sudah tidak ada. Warga desa Kuge pun mengatakan ketika mereka menemukan Daigo di sungai, mereka juga tidak melihat ada HP Daigo di sekitar sungai. Ternyata HP Daigo sudah berada di tangan Motsuo. Dia sedang mendengarkan pesan suara dari Dr. Nakamura tentang jari yang diselidiki milik Pak Kano. Dan di jari itu dia menemukan air liur dari manusia. Itu artinya jari Pak Kano digigit sampai putus oleh seseorang. Mendengar pernyataan itu, Motsuo berniat untuk menjebak Dr. Nakamura. Dengan berpura-pura menjadi Daigo, dia mengajak Dr. Nakamura untuk bertemu agar bisa menjelaskannya secara langsung. Dan Dr. Nakamura pun setuju. Tapi dia tidak sadar kalau sudah dijebak oleh keluarga Goto. Di sini Daigo sudah sampai di rumahnya. Ternyata Sumire sudah menunggunya di sana. Tujuan Sumire ke sana untuk memberikan informasi daftar panggilan terakhir di telepon ayahnya. Di sana Daigo melihat nomor terakhir yang menghubungi Pak Kano sebelum dia menghilang. Setelah Sumire pulang, Daigo melihat Yuki membawa barang-barangnya. Di sini Yuki berencana ingin meninggalkan Daigo dengan membawa Mashiro. Yuki merasa Daigo sudah tidak peduli dengan perasaannya yang sudah sangat mengkhawatirkannya. Yuki juga takut penyelidikan Daigo mengenai keluarga Goto bisa membahayakan dirinya dan Mashiro. Akhirnya, Daigo menceritakan kejadian di mana Mashiro memberikannya sepotong jari di dalam kotak permen. Dan setelah diselidiki, ternyata jari itu bukan milik nenek Gin yang diserang oleh beruang. Dan Daigo menduga kalau itu merupakan jari milik Pak Kano yang sudah menghilang di desa ini. Mendengar hal itu, Yuki sedikit takut dan mengikuti kata Daigo untuk pergi dari desa Kuge menuju ke kantor pusat. Ketika Daigo sudah mengantar anak dan istrinya ke tempat yang aman, Daigo menceritakan semua kecurigaannya terhadap keluarga Goto kepada atasannya. Tapi sayang bukti yang Daigo miliki tidak cukup kuat untuk dipercaya oleh atasannya. Kemudian atasannya kembali mengingatkan Daigo untuk jangan mengusik keluarga Goto. Atasannya yang ternyata lahir dan besar di desa Kuge, dia sangat paham keluarga Goto itu seperti apa. Tapi atasannya memutuskan untuk tetap melanjutkan penyelidikan kasus hilangnya Pak Kano dan mengecek kembali apa benar Pak Kano mengundurkan diri dari kepolisian. Di sini Daigo senang melihat atasannya ternyata mau melanjutkan penyelidikan Pak Kano. Tetapi kesenangannya tiba-tiba menghilang ketika atasannya meminta Daigo untuk tidak ikut di dalam penyelidikan ini. Tidak lama kemudian ada petugas yang memberitahu Daigo bahwa ada telepon dari Dr. Nakamura yang sedang berada di rumah sakit pusat. Sementara di sisi lain Dr. Nakamura yang sedang disekap dipaksa Motsuo untuk mengajak Daigo bertemu dengan alasan ingin membicarakan potongan jari yang sedang mereka selidiki secara langsung. Tentu saja di sini Daigo tidak tahu kalau itu merupakan jebakan yang dibuat oleh Motsuo. Setelah menutup teleponnya, Motsuo kembali menyiksa Dr. Nakamura dengan mematahkan semua jarinya. Kemudian Daigo menemui istri dan anaknya. Daigo meminta izin ke istrinya untuk pergi ke rumah sakit setelah mendapat panggilan dari Dr. Nakamura. Ketika mereka di dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah truk sampah menyalip mereka. Truk itu perlahan mendekati mobil mereka, dan tiba-tiba pintu belakang truk itu terbuka. Ternyata itu adalah Motsuo yang menjebak Daigo di dalam terowongan. Di saat mobil mereka tertabrak, Daigo kembali mengingat masa lalunya. Ketika tersangka pelecehan anak yang bernama Tsubasa Kono menyekap Mashiro. Saking cintanya Kono kepada Mashiro, dia sampai ingin mengajak Mashiro mati bersama.
Di titik inilah Mashiro mendapatkan trauma berat hingga keceriaan di dirinya menghilang sampai sekarang. Dan kemungkinan kejadian inilah yang membuat Daigo dipindah tugaskan ke daerah lain. Kembali lagi ke Motsuo. Di sini Motsuo terus menembak ke arah Daigo dengan membabi buta. Ketika Daigo ingin menembaknya, Motsuo mengancam Daigo. Dia mengatakan kalau dia membunuhnya, maka Daigo tidak akan pernah menemukan Pak Kano. Dia mengaku orang yang membunuh Pak Kano adalah dirinya. Tapi menurut saya Motsuo hanya mengaku-ngaku kalau dia yang membunuh Pak Kano untuk menutupi dan menjaga rahasia besar dari keluarga Goto. Tapi Daigo berhasil menahan emosinya dan menyerahkan Motsuo kepada pihak polisi. Next, lanjut episode yang keempat.